Kita tahu bahwa Pak Presiden sudah meminta bahwa protokol kesehatan dapat disosialisasikan secara luas. Dan salah satu protokol kesehatan yang telah disiapkan Kementerian Kesehatan adalah panduan pencegahan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, khususnya di perkantoran dan industri. Mengapa? Karena kita tahu Pak Kris bahwa dunia usaha dan masyarakat pekerja memiliki kontribusi yang besar dalam memutus rantai penularan COVID-19. Jumlah pekerja, mobilitas, dan interaksi dalam aktivitas pekerja ini cukup besar, dan kalau kita bisa melakukan upaya mitigasi dan menyiapkan tempat kerja dengan lebih baik, khususnya di masa pandemi, kita bisa mengurangi atau memutus rantai penularan. Panduan ini memang dikhususkan pada perkantoran dan industri karena memang di masa pandemi ini ada beberapa perkantoran dan industri yang memang harus tetap berjalan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Dan panduan ini terdiri atas dua bagian besar. Yang pertama adalah upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkup kerja perkantoran dan perindustrian. Yang di dalam bagian ini kita bicara dalam tiga bagian besar, yaitu terkait dengan upaya yang harus dilakukan selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Artinya saat ini ada yang melakukan PSBB, dan saat kembali bekerja pasca pembatasan sosial berskala besar atau pasca PSBB. Kita tahu dalam waktu dekat ada beberapa yang sudah akan menyelesaikan PSBB. Dan tentunya panduan ini juga akan berisikan terkait dengan apabila di tempat kerja menemukan pekerja yang terpapar COVID-19. Apakah dia orang tanpa gejala atau dikenal dengan OTG? Apakah orang dalam pemantauan atau ODP? Pasien dalam pengawasan PDP atau orang yang terkonfirmasi. Jadi artinya aturan ini mengatur upaya kita selama, sebelum pas PSBB, kemudian selama PSBB dan sesudah gitu ya? Iya, betul. Gitu ya? Karena kita tahu masih ada yang bekerja pada saat PSBB. Ya, baik Bu. Ya. Dan harus ada upaya untuk memutus rantai penularan. Baik Ibu. Kemudian bagaimana sendiri pengaturan misalnya di perkantoran Ibu ya? Artinya kan nanti kan orang mulai bekerja, kewenangan apa yang bisa diberikan kepada pihak manajemen perkantoran misalnya dalam mengatur shift karyawannya, kemudian aturan-aturan lainnya Bu? Apakah dijelaskan dalam Kemenka ini Ibu? Ya, tadi kan bagian pertama dulu ya Pak Kris ya. Dari bagian pertama dikatakan tekan upaya. Yang kedua adalah bagian untuk bagaimana koordinasi antara tempat kerja dengan pemerintah daerah, termasuk dinas kesehatan, kalau dia di gugus tugas di daerah itu. Nah, di dalam panduan ini seperti tadi ditanyakan, memang tercantum prinsip-prinsip pencegahan dulu Pak. Kita tahu prinsip pencegahan untuk COVID dan pengendalian COVID-19 yaitu pakai masker. Bagaimana kita menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, meningkatkan daya tahan tubuh dan makan bergizi. Nah, di dalam panduan ini juga disampaikan pihak yang ikut, yang harus bersama-sama terkait, yaitu adalah pengelola atau pemilik tempat kerja, juga pekerja, dan juga adalah pembina, apakah itu Pemda atau asosiasi dan semuanya. Jadi ini bukan hanya khusus pekerja, khusus pemilik, tetapi juga semua komponen yang terkait. Artinya semua yang terkait dengan pekerja itu ikut terlibat, mulai dari tingkat atas sampai pekerja paling bawah, gitu ya. Baik Ibu. Nah, contohnya kita lihat apa peran pengelola atau pemilik kerja. Kalau kita lihat peran dari pemilik atau pengelola tempat kerja, mereka harus menetapkan kebijakan dulu. Apakah harus ada tempat cuci tangan, apakah harus ada jaga jarak. Dan untuk menetapkan ini harus mempertimbangkan dengan baik jenis pekerjaan yang di tempat kerja itu. Misalnya kan ada jenis pekerjaan masuk satu bangunan pun ada resepsionis,
ada kantinnya. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian besarnya sektor usaha. Kan ada sektor kecil, ada sektor yang besar. Nah, ini harus diperhatikan karena resikonya masing-masing berbeda. Ada yang pelanggannya banyak, ada yang pelanggannya bisa diatur. Ini harus dilihat serta resiko kesehatan pekerjanya. Ada yang shift pagi, siang, malam, atau ada juga yang memang pekerjanya usianya masih muda atau sudah lebih lanjut. Ini mempunyai resiko kesehatan yang berbeda. Perlu nggak Bu, apakah nanti misalnya manajemen perusahaan atau perkantoran menerapkan bahwa setiap yang akan bekerja misalnya setiap 14 hari sekali harus kita rapid test misalnya, atau menyerahkan surat keterangan sehat pada saat mulai bekerja ini? Nanti kita ada Pak. Baik. Ya. Nah, setelah itu tempat kerja atau pengelola harus memfasilitasi tempat kerja ini menjadi tempat kerja yang aman dan sehat. Mengapa saya katakan tempat kerja yang aman dan sehat? Kita tahu tempat kerja punya resiko untuk penularan COVID. Nah, bagaimana untuk menjadi aman dan sehat? Misalnya, bagaimana dia melakukan kebersihannya? Bagaimana disinfeksi dilakukan? Apakah rutin atau tidak? Kemudian juga bagaimana penyediaan sarana cuci tangan atau kalau tidak hand sanitizer-nya? Ada enggak? Demikian juga bagaimana upaya-upaya mereka menjaga jarak. Dan juga bagaimana menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat. Berolahraga, makan yang cukup gitu ya. Dan kemudian tempat kerja juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi pada pekerja tentang apa itu COVID-19. Karena ternyata seringkali kita merasa sudah di sosial media ternyata para pekerja ini kurang paham.